Pak Roni, materinya sudah oke nih terlihat oleh para peserta semuanya. Boleh Pak Roni untuk menyampaikan materi selengkap-lengkapnya dengan tema dampak kelebihan pupuk kimia pada tanaman. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Roni. Baik, Bangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan kita semua. Semoga sehat dalam kondisinya malam ini dan hari-hari berikutnya tambah sejahtera, tambah bahagia ya. Baik, malam ini sesuai tema yang Pak Angga tadi sebutkan, ya. Ini sesuai tema kita juga nih yang di atas ini, sama juga ya. Itu dampak kelebihan pupuk kimia pada tanaman. Ya. Nah, sebetulnya tidak hanya pada tanaman saja, seluruh makhluk hidup, ya, baik itu manusia, hewan, dan lainnya, memang itu pasti akan berdampak apabila zat-zat kimia, ya, sintetis itu yang sumbernya bukan dari alam, tapi masuk ke dalam tubuh atau masuk ke dalam tanaman atau hewan ternak, itu juga akan berdampak negatif. Ya. Nah, ini kita sudah menyadari lah beberapa faktor ya, atau kita juga pernah melihat juga kenyataan-kenyataannya di lapangan bahwa dampak-dampak dari kondisi tersebut itu sering kita alami ya. Nah, ini di lahan-lahan terutama para petani yang mungkin sudah lama ya dia bertani, itu sudah pasti tahu perbedaan ya, perbedaannya seperti apa. Nah, ini kita akan bahas di sini ya, dari waktu ke waktu kondisi tanah di kita ini memang terutama tanah ya, sebelum kita ke tanaman kita lihat tanahnya dulu, itu dampak dari kelebihan pupuk kimia. Nah, di slide berikutnya itu akan nampak di situ bahwa komponen apa saja ya tanah yang ideal atau subur. Nah, ini kita lihat tanah yang ideal dulu dah ya. Dari tanah yang ideal ini itu memang harus tersedia adanya udara, adanya air, adanya mineral ya. Dan di sini ada namanya bahan organik ya. Di situ itu harus tersedia juga ya bahan-bahan organik. Walaupun di sini kebutuhan mikroorganismenya itu hanya 1%, tapi ini sangat berperan penting. Nah, ini dulu yang harus kita pahami bahwa susunan tanah ideal ini sudah terdapat belum di lahan pertanian kita. Kan itu intinya. Nah, kalau masalah udara, itu pasti ada. Ya. Air, ini yang suka menjadi kendala. Ya. Mineral, itu sudah tersedia sebelumnya di dalam tanah. Nah, tinggal yang 4% dan 1%-nya ini bahan organik dan mikroorganismenya ya, karena mikroorganisme ini adalah makhluk hidup ya, di mana mikroorganisme ini sangat dibutuhkan di dalam tanah sebagai pengurai ya, di mana unsur-unsur kimia yang ada di dalam tanah itu akan terurai oleh mikroorganisme yang ada di sini. Nah, dari susunan tanah ideal ini bisa kita simpulkan bahwa yang utama adalah selain udara, air, dan mineral, itu adalah ketersediaannya bahan organik. Ya. Nah, karena udara, air, dan tanah itu udah pasti unsur utama lah. Ya. Tapi unsur-unsur yang bisa kita tambahkan di sini adalah bahan organik dan mikroorganismenya. Gitu ya. Nah, di slide berikutnya, mungkin kita bisa lihat bagaimana cara meningkatkan kesuburan tanah. Itu tadi yang pertama kita sudah bahas mengenai tanah yang ideal. Nah, ini bagaimana sekarang untuk tanah yang tidak ideal? Bagaimana cara meningkatkannya? Gitu kan? Nah, untuk cara-cara peningkatan ini ada beberapa macam ya. Di antaranya adalah kita dengan penggunaan pupuk. Ya, dengan penggunaan pupuk, di mana pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam. Ya, nah, di mana tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara diperlukan tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik. Nah, jadi kebutuhan itu memang sangat dibutuhkan pupuk karena pupuk adalah makanan yang dibutuhkan untuk tanaman ya, sama kayak manusia, dia butuh makan ya, dia butuh asupan nutrisi yang sangat banyak ya. Nah, slide selanjutnya
kita di situ akan melihat kalau memang kebutuhan pupuk adalah faktor utama, ya, di mana pupuk ini akan mencakup 2 unsur, ya, sebenarnya 3 unsur sebetulnya, ya, jenis-jenis pupuk ini. Ada pupuk anorganik, ya, di mana yang kita kenal selama ini adalah pupuk kimia, yang kita sebut pupuk kimia, di mana di situ ada urea, ada TSP, ada ZA, ya, SP36, ya, NPK dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang disebut pupuk organik. Nah, pupuk organik ini yang berasal dari makhluk hidup. Bisa itu tanaman, bisa itu limbah dari hewan ternak, atau hewan-hewan lainnya. Nah, yang kita kenal sekarang adalah adanya pupuk kompos, pupuk kandang, ya, pupuk vokasi, ya. Nah, itu yang disebut dengan pupuk organik, ya. Sebetulnya di sini pupuk hayati ini juga bisa golongkan pupuk organik, tapi ini bukan berasal dari limbah. Nah, ini harusnya terpisah, ya. Pupuk hayati ini harusnya terpisah, tidak menjadi satu dengan pupuk organik, ya. Nah, jadi pupuk hayati ini dia berdiri sendiri, jadi ada 3 jenis sebetulnya, ada pupuk anorganik, ada pupuk organik, dan pupuk hayati, ya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan di sini, ya. Nah, berikutnya. Nah, ini yang kadang sering terjadi, Pak, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa yang terjadi sekarang adalah kalau kita memberikan pupuk, ya, apakah 100% pupuk itu akan diserap oleh tanaman? Nah, apalagi yang namanya pupuk sintetis, ya, ada pupuk tadi urea, ada NPK, ya, nah tadi pupuk kimia lainnya. Nah, ini adalah pupuk-pupuk, terutama urea, itu pupuk yang sangat mudah menguap, ya, dia mudah menguap, dia mudah tercuci, ya, mudah terresidu juga. Nah, sehingga pupuk yang kita berikan ke tanaman itu hanya terserap 30% saja, ya. Nah, dari 30% pupuk yang terserap itu pasti tidak akan optimal untuk kebutuhan tanaman itu sendiri. Karena dari dosis yang kita berikan itu hanya 30% yang terserap. Sisanya menguap, tercuci, dan residu di situ. Nah, ini yang menjadi kendala, ya, untuk di budidaya kita selama ini, bahwa kebutuhan pupuk ini adalah nilai yang paling besar dari biaya produksi pertanian. Ya. Nah, sehingga ini yang menjadi barang produksi pertanian kita tidak bisa bersaing dengan barang-barang impor. Ya, kenapa? Karena biaya produksinya sudah tinggi, otomatis harga jualnya pun akan menjadi lebih tinggi karena untuk menutupi biaya produksi itu. Sedangkan yang impor itu bisa lebih murah. Ya, kenapa? Karena biaya produksi mereka murah. Mereka mekanisasi, ya, penggunaan pupuk mereka di sana optimal, ya. Nah, tidak semahal apa yang ada di kita. Nah, sehingga ini yang mengakibatkan sulit produk pertanian kita bersaing dengan produk-produk impor dari luar. Oke, di slide berikutnya. Nah, di sini akan terlihat kerusakan tanah, ya, akibat bahan kimia, ya. Nah, contohnya seperti ini, kalau kita memberikan pupuk-pupuk kimia, ya, kepada tanaman kita, ya, kita pasti akan memberikannya di sekitar pangkal tanaman atau sekitar akar tanaman melalui tanah, ya, melalui media tanah. Nah, pada saat kita sebarkan pupuk ini di tanah, pupuk kimia ini di tanah, itu bisa terlihat penyerapan unsur haranya sendiri juga tidak akan 100% terserap semua, ya. Nah, sisanya itu akan meresidu di dalam tanah. Nah, ini, ya, jadi bahan kimia yang mengendap di dalam tanah yang tidak bisa diserap oleh akar. Nah, ini akan menyebabkan residu di dalam tanah. Sehingga apa? Sehingga itu akan merusak, ya, merusak sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Nah, ini yang mengakibatkan tadi tanah menjadi keras, ya. Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa mungkin petani-petani yang usianya sudah lama bertani, ya, artinya sudah puluhan tahun bertani, itu akan lebih merasakan perbedaan kondisi tanah dari awal dia budidaya, awal dia bertani, hingga saat ini yang sudah puluhan tahun bertani, itu akan merasakan dampaknya dari penggunaan pupuk kimia.
Dulu kita ngebajak sawah itu sampai 1 dengkul ya, kesuburan tanah itu masuk. Wah, pakai kerbau dibajak seperti itu. Nah, sekarang itu hanya 1 mata kaki saja sudah bagus ya. Segitu sudah menggunakan traktor ya. Sehingga tanah itu lama kelamaan itu menjadi keras ya. Nah, kenapa kok tanah itu menjadi keras gitu? Padahal kita pemberian pupuk, dibajak, diolah tanahnya, tapi kok jadi keras. Nah, itu karena residu-residu yang ada di dalam tanah itu tidak bisa terurai. Ya, sebagai contoh, dulu waktu kecil saya mengambil belut ya, nah, belut di sawah itu dengan mudah, cacing di sawah itu dengan mudah. Sekarang jangankan mencari belut, untuk mencari cacing aja sudah sulit di dalam tanah. Kenapa? Nah, tadi karena sudah banyaknya residu kimia di dalam tanah, ya, sehingga hewan-hewan yang ada hidup di dalam tanah itu sudah merasakan kondisi yang sudah tidak normal, ya. Artinya di situ mereka sudah tidak nyaman lingkungannya dan lingkungannya sudah banyak terkontaminasi oleh zat-zat kimia, ya, sehingga hewan itu punya insting yang lebih kuat, ya. Nah, mereka melihat kondisi seperti itu, mereka tidak bisa bertahan hidup. Ya? Nah, sehingga mereka akan mencari tempat yang lebih nyaman lagi. Gitu. Contohnya ya, kita di hutan, tidak ada ya orang di hutan itu yang memberikan pupuk kimia. Ya, tapi semua ekosistem dekat leher. ya, ya. Nah, saya teruskan. Jadi kondisi tanahnya akan berbeda, ya, kondisi lingkungannya pun pasti akan berbeda. Nah, itu adalah efek dari penggunaan pupuk kimia. Nah, slide berikutnya mengenai dampak kelebihan ya dari pupuk kimia. Oke. Nah, ini kita tadi baru bicara di tanah ya, di mana cacing sulit hidup ya, belut juga dia sulit hidup. Nah, bagaimana dampaknya terhadap tanaman itu sendiri? Nah, dengan adanya pupuk kimia ini ya, nah, tanah yang menjadi keras ya, sehingga oksigen sulit masuk di dalam ya, sedangkan tadi dampak pembentuk tanah yang subur itu adalah salah satunya kandungannya udara. Nah, dengan kondisi tanah yang keras, bagaimana udara itu bisa masuk? Nah, ini adalah faktor utama kenapa tanaman menjadi tidak subur ya, karena udara itu mengandung nitrogen. Nah, bagaimana nitrogen bisa masuk ke dalam tanah, sedangkan tanah itu pori-porinya sudah rapat dan keras, sehingga satu, nitrogen tidak bisa masuk. Sedangkan kebutuhan utama tanaman itulah NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Ya. Nah, kalau salah satu unsur ini tidak terpenuhi, pasti akan berdampak pada pertumbuhan tanaman itu sendiri. Oke, berikutnya. Nah, dampak kelebihan pupuk yang lainnya adalah kegiatan pemupukan dengan pupuk kimia secara terus-menerus itu sangat berbahaya. Itu tadi sudah saya sampaikan di depan ya, bahwa bahayanya adalah mempengaruhi terhadap kualitas tanah dan tanaman yang ada di tanah sekitar itu. Ya, nah dampak berlebihan dalam menggunakan pupuk kimia itu bisa menimbulkan dampak yang merusak kesuburan tanah. Ya, sebab bahan yang digunakan itu membuat pupuk ini adalah bahan kimia. Ya, jadi jangan disalahkan bahwa nitrogen itu berbahaya. Tidak. Ya, nitrogen itu dasarnya dari alam. Ya, semua di udara ini itu 76%-nya adalah nitrogen. Ya, sisanya 24% itu adalah oksigen. Nah, nitrogennya tidak bermasalah. Tanaman butuh nitrogen. Tapi dalam prosesnya dari gas menjadi padat, menjadi pupuk urea, itu adalah ada bahan pembawanya. Nah, bahan pembawanya inilah yang berbahaya, gitu.
Ya, kalau saya analogikan ya, kalau kita minum air kemasan, ya, nah kalau kita minum air kemasan, air itu tidak berbahaya buat kita, justru kita butuh air, ya, air kemasan. Tapi yang berbahaya adalah kemasannya. Kan kemasannya tidak kita minum, itu hanya sebagai bahan pembawa saja. Nah, setelah kita minum, airnya, botolnya pasti akan kita buang. Nah, buang ke tempat sampah, kita bisa kelihatan. Ya, nah bagaimana kalau bahan pembawa si nitrogen ini ada di dalam tanah? Nah, itu kan nggak kelihatan oleh kasat mata. Nah, ini yang akan menumpuk. Coba bayangkan, botol mineral menumpuk di atas sampah itu juga kan akan merusak. Gitu. Nah, sama halnya residu-residu yang dibawa oleh tadi bahan pembawa pembentuk urea, ya, pembentuk tadi NPK, ya, pembentuk tadi ZA dan lainnya. Nah, itulah. Jadi bahan-bahan pembawa itulah yang akan berdampak terhadap tanaman itu sendiri atau tanah itu, ya. Nah, bahan kimia yang tak terserap oleh tanaman akan tertinggal di dalam tanah. Nah, itulah ya, sehingga itu akan menimbulkan ya kimia ini akan mengikat molekul tanah, ya, jadi membuat tidak gembur. Ya, jadi setelah kering, tanah akan lengket dan keras. Nah, ini yang mengakibatkan pertumbuhan akar tidak menjadi optimal. Nah, kalau akar pertumbuhannya tidak optimal, sedangkan tanaman mencari makanan dan nutrisi itu melalui akar, sehingga pertumbuhan tanaman itu tidak akan sehat. Ya, kalau tidak sehat, sehingga produktivitasnya itu akan menurun. Nah, ini yang berbahaya. Dari situ harus kita atasi juga, ya. Oke, berikutnya. Ini dampak yang paling signifikan itu adalah mematikan mikroorganisme tanah. Ya, nah sehingga penguraian bahan organik tanah akan terganggu akibat tanah menjadi tidak subur. Nah, jangankan mikroorganisme yang sangat kecil, ya, belut cacing aja yang tadi saya sampaikan itu juga dia tidak akan bisa hidup, ya, di tanah. Nah, sehingga itu adalah indikator kesuburan. Kalau mereka aja sudah tidak ada di situ, berarti tanahnya sudah tidak subur. Nah, ini akan mengakibatkan akar tanaman itu juga akan menjadi lunak dan tidak bisa lagi menyerap nutrisi secara maksimal. Akhirnya tanaman akan mati karena kekurangan nutrisi. Ya, berikutnya. Nah, sekarang pemerintah ini sudah banyak promo sekarang, ya, sudah banyak sosialisasi karena sudah melihat secara langsung penurunan produksi pertanian dari tahun ke tahun, ya. Nah, sehingga dari dulu pemerintah hanya bicara bagaimana caranya perluasan lahan pertanian, tapi tidak berpikir bagaimana cara meningkatkan hasil pertanian. Ya, selain memperluas, kita juga harus berpikir bagaimana kita meningkatkan hasil pertanian per hektarnya. Ya, nah dulu di zaman mungkin kakek kita puluhan tahun yang lalu itu panen padi itu rata-rata di atas 10 ton. Ya, nah kemudian turun ya ke sini menjadi 8 ton, turun lagi sekarang menjadi 6 ton. Ya, rata-rata sekarang nasional di antara 5 sampai 6 ton. Nah, dikhawatirkan nanti tahun-tahun berikutnya akan turun lagi sampai di bawah 5 ton. Nah, ini kalau misalkan terus-menerus pupuk kimia ini kita berikan, ya, nah ini harus kita antisipasi sekarang. Itu harus kita kurangi penggunaan pupuk kimia itu. Salah satunya adalah dengan menggunakan pupuk organik. Nah, pemerintah sekarang sudah gencar nih mensosialisasikan penggunaan pupuk-pupuk organik, ya, baik itu dilakukan oleh Menteri Pertanian, dinas pertanian, ya. Nah, di seluruh wilayah sekarang sudah mulai gencar, ya, mensosialisasikan, ayo kita gunakan pupuk organik, ya. Nah, karena ini salah satu faktor untuk merubah kondisi tanah. Jadi kalau kita menggunakan pupuk organik sekarang, ya, sekarang hanya menggunakan pakai pupuk organik saja tanpa menggunakan pupuk hayati atau mikroba, itu efek untuk perubahannya bisa sampai 3 tahun kalau hanya menggunakan pupuk organik saja, ya. Jadi bisa merubah kondisi tanah itu menjadi subur dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, makanya itu pemerintah sudah gencar sekarang bagaimana caranya supaya di tahun-tahun ke depan ini tanah kita akan kembali normal lagi.
ya, dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia, dengan meningkatkan penggunaan pupuk organik, ya, diharapkan ke depan itu akan menjadi lebih baik, ya. Oke, berikutnya Pak. Nah, ini ada solusi, ya, berikutnya. Bagaimana solusi tepat mengembalikan kesuburan tanah? Ya, di sini penggunaan pupuk hayati ya, atau biofertilizer adalah pupuk yang mengandung mikroba dan bermanfaat untuk membantu mendorong pertumbuhan tanaman. Ya, karena selain kerja dari mikroorganisme itu, mikroorganisme juga menghasilkan hormon pertumbuhan secara alami. Ya, nah di sini ada permentannya nomor 2, ya, itu menyebutkan bahwa pupuk hayati diartikan merupakan sekumpulan organisme hidup, ya. Jadi makhluk hidup. Jadi pupuk hayati ini adalah makhluk hidup, ya. Berbeda sama pupuk organik. Makanya tadi ada 3 jenis pupuk, ya, pupuk anorganik atau pupuk kimia, pupuk organik dan pupuk hayati. Nah, kalau pupuk organik ada limbah dari makhluk hidup. Nah, kalau pupuk hayati itu adalah sekumpulan organisme hidup atau makhluk hidup yang ada di dalam kemasannya, bukan limbahnya, tapi makhluk hidupnya yang ada di dalam kemasan. Yang aktivitasnya dalam memperbaiki kesuburan tanah. Ya, jadi hasil kerja dari makhluk hidup inilah atau hasil kerja dari mikroorganisme inilah itu akan memperbaiki kesuburan tanah. Ya, nah ini pemerintah sudah mengetahui hal itu jauh sebelumnya. Ya, tapi hanya petani belum memahami mengenai hal ini. Ya, nah inilah makanya butuh kita sosialisasi, butuh kita pemahaman-pemahaman, komunikasi, diskusi, dan lainnya supaya sampai dengan ke petani itu pemahamannya sama. Ya, jangan sampai nanti pikirannya pupuk hayati ini akan menggantikan pupuk kimia. Tidak, ya. Jadi ini memang ketiga unsur namanya. Kimia, organik, dan hayati ini harus menjadi satu kesatuan. Hanya bagaimana cara kita penanganannya dengan baik, gitu ya, tidak berlebih, ya. Pak Roni masih di sana? Halo, Pak Roni. Buat Bapak Ibu, mohon tunggu sebentar. Sepertinya Pak Roni terlempar nih dari grup kita. Sebentar ya. Kapasitas Zoom-nya cuma 100.
Mohon tunggu sebentar ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Saya sedang menghubungi Bapak Roni untuk mengusahakan biar beliau bisa masuk kembali ke grup Zoom meeting ini. Mohon maaf, ada kendala teknis. Gimana Pak Angga? Udah jelas? Sudah dong, silakan Oke. Pak Roni. Maaf, Kita maaf, lanjutkan kembali. Ya, ada kendala teknis sinyalnya. Iya, seperti biasa lah ya Oke. kalau virtual ini ya. Monggo, Ya, silakan Pak Roni. seperti itu. Nah, sekarang saya lanjut ke fungsi pupuk hayati ya Pak. Oh boleh, karena tadi sudah dijelaskan ya yang Oke, untuk ya, jadi supaya bisa dibaca juga oleh rekan-rekan yang lain. Ya, jadi dari fungsi, saya lanjut ya, dari fungsi pupuk hayati itu terdapat dua peran utama pupuk hayati dalam budidaya tanaman, ya, yakni sebagai pembangkit kehidupan tanah, ya, jadi dia akan menyuburkan tanah tersebut, juga sebagai penyedia nutrisi untuk tanaman, ya. Nah, jadi mikroorganisme yang terdapat dalam pupuk hayati ini bekerja, ya. Nah, dengan cara bagaimana? Nah, dengan cara menambah itu namanya zat hara, ya, yang berguna bagi tanaman. Jadi beberapa mikroorganisme ini berfungsi sebagai penambah N, ya. Tanpa bantuan mikroorganisme, tanaman tidak bisa menyerap nitrogen dari udara, ya. Nah, makanya kenapa mengandalkan pupuk urea? Karena pupuk urea ini penyedia N bagi tanaman, ya, penyedia nitrogen bagi tanaman. Nah, sekarang petani itu sangat ketergantungan dengan pupuk urea, ya. Sedangkan subsidi urea sekarang sudah mulai dikurangi dan ketersediaannya pun sudah sulit sekarang. Nah, makanya di sini kebutuhan pupuk hayati ini sangat diutamakan karena kinerja dari mikroorganisme itu dia bisa menghasilkan N, ya, menambah N yang ada di udara itu untuk masuk ke dalam tanaman, ya. Nah, kemudian beberapa peran sebagai pelarut fosfat dan penambah kalium. Nah, jadi fosfat dan kalium ini sudah tersedia di dalam tanah. Nah, cuma dia masih terikat oleh mineral-mineral di atas. Bagaimana cara memberikan itu kepada tanaman kalau itu masih terikat oleh unsur-unsur lain, ya. Nah, inilah peran dari kerja mikroorganisme itu yang melepaskan ikatan-ikatan tersebut. Nah, kemudian aktivitas mikroorganisme ini membantu memperbaiki kondisi tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi, ya. Nah, jadi semua itu akan diperbaiki untuk kondisi tanah yang kondisinya sudah mulai banyak terkontaminasi oleh kimia, ya. Nah, ini ada beberapa contoh kasus juga banyak, ya, petani-petani kita baik itu di Pandeglang, baik itu di lahan-lahan yang lain, ya. Nah, itu tingkat kesuburan tanahnya itu sudah mulai kembali, ya, dengan penggunaan pupuk mikroorganisme ini atau pupuk hayati ini. Nah, sehingga tanah-tanah yang tadinya keras itu menjadi gembur kembali, ya. Jadi dengan penggunaan pupuk hayati ini sebenarnya mengembalikan kondisi tanah, ya, yang awalnya subur itu menjadi subur kembali, ya, yang tadinya kedalaman kesuburan tanah itu bisa 1 dengkul, ya, yang sekarang 1 mata kaki saja sudah bagus, itu akan kita kembalikan lagi seperti dulu, ya. Nah, itulah peran-peran dari mikroorganisme, ya. Yang lainnya dia akan menguraikan sisa-sisa zat organik untuk dijadikan nutrisi tanaman. Nah, kenapa kok setelah menggunakan pupuk hayati ada perbedaan hasil yang signifikan? Karena itu sisa-sisa bahan organik yang tidak diserap itu menjadikan nutrisi untuk tanaman. Itu peran dari mikroorganisme itu.
Nah, kemudian mikroorganisme juga mengeluarkan zat pengatur tumbuh ya yang diperlukan tanaman seperti beberapa jenis hormon pertumbuhan ya. Nah, itu juga sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Nah, ini yang meningkatkan produktivitas tanaman ya. Nah, kemudian menekan pertumbuhan organisme parasit tanah ya. Pertumbuhan mikroorganisme baik itu akan berkompetisi dengan organisme patogen ya. Jadi organisme patogen adalah itu mikroorganisme jahat ya, itu yang akan merusak. Nah, makanya ini akan berkompetisi di dalam nih. Wah, dia akan beradu di dalam untuk mengurangi patogen itu tumbuh lebih banyak. Nah, sehingga kemungkinan tumbuh dan berkembangnya organisme patogen itu akan semakin kecil ya. Nah, dengan pentingnya pupuk hayati ini, nah, maka para petani ini sekarang harus menggunakan ya pupuk hayati ini karena apa? Karena ini sangat penting. Ya, sangat penting untuk pertanian kita. Tidak hanya untuk pertanian, ya, untuk seluruh makhluk hidup dan lingkungan. Ya, ini sangat penting, ya, karena dia kerja dari pupuk hayati ini sangat diharapkan untuk memperbaiki lingkungan. Oke, oleh karena itu slide berikutnya, Pak. Di sini Keling Biobos sudah menyediakan produk pupuk hayati yang mengandung mikroorganisme tanah yang unggul untuk meningkatkan kesuburan tanah. Ya, nih Pak Angga ini sudah bersusah payah ini ya untuk bisa mendatangkan Keling Biobos ini ke para petani-petani ya, supaya petani-petani itu di daerah bisa merasakan peningkatan produksi pertanian, peningkatan kesuburan tanah, ya. Nah, sehingga produk-produk pertaniannya itu bisa diterima di pasar, ya. Apalagi di sini dia bisa mengurangi residu-residu kimia yang ada di dalam produk tanaman itu sendiri, ya. Sehingga kita bisa pasar lebih luas lagi, ya. Bisa ke pasar organik, bisa ke pasar ekspor, ya. Nah, di mana kita produk-produk ekspor kita kalah sama produk-produk ekspor dari luar. Ya, contohnya kayak Thailand dan yang lain yang mereka sudah bisa mengurangi residu kimia yang ada di dalam buah, di dalam sayur dan lainnya. Sedangkan kita kandungan residu kimianya masih tinggi. Ya. Nah, ini yang harus kita berkompetisi dengan mereka bagaimana mengurangi residu di dalam produk pertanian kita. Oke. Berikutnya, Pak. Nah, tadi performa ya. Kenapa Keling Biobos ini sangat bermanfaat ya? Karena di dalam produk Keling Biobos ini ada beberapa mikroorganisme yang sangat penting ya. Yang sangat penting untuk tanaman atau untuk pertanian atau seluruh makhluk hidup ya, di mana ada Pseudomonas yang bisa membersihkan lahan dari polutan, sisa bahan kimia tadi ini yang kita bahas ya, karena ini sebenarnya bakteri yang sangat penting ini ya, sebagai pelarut fosfat juga ya, dia menghasilkan pseudofor itu untuk pengendalian dan menekan patogen ya. Patogen itu adalah bakteri jahat ya, itu akan berkompetisi di dalamnya ya, dia akan dikurangi mikroba patogennya itu. Nah, kemudian ada sitobaga ya. Nah, itu menguraikan bahan organik juga ya. Nah, di dalam tanah. Itu membantu tanaman dalam mengendalikan serangan patogen juga ya. Jadi bakteri-bakteri negatif itu yang sangat berbahaya itu harus kita hilangkan ya. Karena banyak juga jamur ya, bakteri ya, itu yang menghambat pertumbuhan tanaman atau membawa virus-virus terhadap tanaman itu sendiri. Contohnya kalau kita menggunakan pupuk kandang ya, kita menggunakan ini kalau tanpa difermentasi dulu, nah dia akan membawa mikroorganisme patogen atau mikroorganisme yang tidak dibutuhkan oleh tanaman, tapi dia akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Oke. Nah, berikutnya ada Bacillus ya. Jadi di sini agen pengendali hayati untuk mikroba patogen juga ya. Jadi melakukan penyerapan unsur ya, memacu pertumbuhan juga ya dengan menghasilkan berbagai senyawa bioaktif ya. Ada juga Bacillus ya, pengendali dan pembasmi serangga.
Oke, di sini juga ada Lactobacillus. Nah, Lactobacillus ini mungkin pernah dengar ya, Lactobacillus itu biasanya di Yakult ya. Nah, kita juga ada di sini sehingga mempercepat proses penguraian bahan organik ya, meningkatkan unsur hara tanah, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Ya, jadi bakteri-bakteri yang ada di dalam taring biobos ini semua adalah bakteri-bakteri positif, ya, bukan bakteri-bakteri patogen atau bakteri-bakteri yang berbahaya, sehingga aman bagi petani, bagi lingkungan, maupun bagi tanaman itu sendiri. Oke, maksudnya. Ini juga sama, tadi jenis-jenis bakteri juga itu berbeda dengan yang tadi sampaikan ya. Nah, sebenarnya bakteri-bakteri ini juga lebih banyak sebenarnya. Ini yang bisa kita sebutkan dan bisa kita jelaskan satu persatu seperti ini. Tidak mungkin kita bisa jelaskan semuanya. Nah, ini sebagian saja. Jadi salah satunya tadi, dan ini tambahannya dia adalah nitrobakter ya. Nah, ada juga Azotobakter ya. Nah, ini sama-sama penambat nitrogen juga. Dia menghasilkan hormon ya. Dia meningkatkan kesuburan tanah, menguraikan serangan hama ya. Kemudian ada juga Diosporium ya, ada juga Rhizobium ya, penambat nitrogen juga. Nah, ini akan meningkatkan kesuburan tanah. Jadi intinya dari semua bakteri-bakteri yang ada di dalam biobos ini adalah produk-produk mikroorganisme yang sangat bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, begitu Pak. Ya, ini juga bakteri-bakterinya juga tadi banyak disebutkan. Ya, itu bisa kita lihat di situ. Dia sebagai pengendali hama juga, ya, makan serangan mikroba juga, ya. Ada juga pemicu juga ya pertumbuhan ya. Jadi intinya adalah bagaimana cara menyuburkan tanah, menghilangkan residu kimia, bagaimana menekan perkembangan bakteri jahat ya. Nah, di sini adalah tugas dari mikroba-mikroba itu ya. Ada mikorrhiza juga, trichoderma ya, menekan serangan cendawan juga ya. Ini juga kadang ada yang masalah jamur, fungi, nah itu dikasih oleh trichoderma ini, ya. Nah, dia juga mendekomposisi bahan organik. Nah, sini ada juga mikorrhiza, itu meningkatkan penyerapan unsur, ya, dan air ya oleh akar, ya, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan tanah, ya. Nah, ini intinya dari mikroba-mikroba yang ada di sini semua menunjang kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Oke. Berikutnya Pak. Nah, ini adalah keunggulan ya dari Kaling biobos, pupuk hayati ya, pupuk hayati dari biobos ini. Keunggulan kenapa? Kita buat ini dalam bentuk cair ya. Nah, kenapa bentuk cair? Supaya mudah diserap oleh tanaman ya. Jadi pada saat kita campurkan larutan ini dengan diencerkan dengan 1:100 itu bakteri-bakteri unggul ini hasil proses isolasi dan pembiakan murni ini dia langsung akan masuk ke dalam akar ya, langsung dia akan ada di sekitar akar dan menempel sekitar akar. Nah, sehingga pekerjaannya semakin efektif ya, karena kalau kita dalam bentuk powder atau dalam bentuk padat ya, itu hanya ada di atas permukaan tanah saja, itu tidak bisa langsung menyerap ke dalam akar ya, karena itu harus melalui air hujan atau penyiraman yang banyak baru dia bisa masuk ke dalam tanah, dia akan larut dan masuk ke dalam tanah. Nah, itu yang kedua adalah tidak mengandung bahan yang bersifat najis ya. Nah, mohon maaf di sini bahwa kita tidak ada namanya limbah dari hewan ternak ya, dan tidak mengandung bakteri patogen tadi yang berbahaya semacam E. coli ya, salmonella dan lainnya. Nah, kemudian dia mengandung hormon pertumbuhan alami. Nah, jadi bakteri itu dia memberikan hormon pertumbuhan secara alami, baik itu gibberellin, sitokinin, ya, stauksin. Nah, ini adalah hormon-hormon untuk pertumbuhan. Dan juga menghemat penggunaan pupuk kimia. Ya. Nah, penghematan ini yang sangat dirasakan oleh petani.
ya. Jadi dia untuk penggunaan pupuk ini bisa berkurang, ya. Nah, ini juga pengurangan ini akan berbeda-beda sesuai dari kondisi pertanian kita juga, kondisi lahan masing-masing, ya. Ada yang sampai 30, 40, 50, 60 gitu ya. Nah, ini bisa disesuaikan kondisinya, ya. Nah, ini tidak ada efek samping yang merugikan, ya. Jadi tidak ada di sini nanti akan bersifat racun atau bersifat negatif terhadap tanaman, tidak, ya. Jadi ini semua sifatnya adalah positif untuk meningkatkan kesuburan tanaman dan meningkatkan kesehatan tanah juga, ya. Karena tanah yang subur itu belum tentu sehat, tapi tanah yang sehat adalah dia mengandung mikroorganisme, ya, bahan organik dan mikroorganisme. Oke. Kemudian dapat digunakan untuk pertanian, ya, dapat digunakan untuk pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, ya. Jadi untuk segala jenis tanaman itu bisa digunakan, ya. Tidak ada lagi, Pak, ini bisa untuk pohon, tidak bisa bisa untuk pohon suka, ya. Semua jenis tanaman bisa, dan semua jenis lahan juga bisa, ya. Jadi ini sangat luas. Oke. Nah, dari semua ini adalah keunggulan, ya. Mungkin sebagian sudah memahami dan sudah mengaplikasikannya di lapangan, ya. Tapi satu hal, ya, keunggulan ini itu cukup luar biasa, tapi akan lebih luar biasa lagi, ya, kalau keunggulan dari Keling Biobos ini atau pupuk hayati Biobos ini ditunjang juga dengan kondisi pH yang baik di lahan, ya. Nah, dengan kondisi pH yang baik itu, nah makanya di sini dari Keling sudah meluncurkan namanya Biobos Step 1. Nah, Biobos Step 1 ini fungsinya adalah untuk menetralkan pH tanah atau menetralkan keasaman tanah, ya. Nah, Keling Biobos Step 1 ini merupakan produk yang mengandung asam humat, yang merupakan zat organik dengan struktur molekul kompleks, ya. Jadi ini adalah mbahnya bahan organik, ya. Jadi ini asam humat ini asalnya adalah dari bahan organik yang sudah terpendam ratusan tahun, ya. Nah, kemudian kita ekstrak, kita kemas di dalam kemasan ini yang sangat luar biasa sekali, gitu ya. Ini sangat sulit didapatnya. Karena apa? Untuk mendapatkan asam humat ini harus bahan organik yang sudah terpendam ratusan tahun, baru bisa itu menjadi asam humat yang bisa menyuburkan tanah, menetralkan pH tanah, meningkatkan KTK, dan ini adalah salah satu mbahnya bahan organik, ya. Jadi terbukti handal sebagai pembenah tanah, meningkatkan kesuburan dan proses biokimia tanah. Oke, berikutnya. Nah, jadi keuntungan menggunakan Keling Biobos Step 1 ini adalah memperbaiki struktur tanah, ya. Perlu dipahami di sini akan meregulasi nilai pH tanah, ya, yang tadinya pH-nya 4, 5 itu akan meningkatkan ke arah normal 6, 7, ya. Nah, jadi kalau di pH 7 itu adalah pH yang sangat normal, ya. Nah, ini yang harus diantisipasi juga oleh para petani. Jangan sampai melihat daunnya kuning, nah dianggap itu kurang urea. Belum tentu, ya. Karena bisa saja nilai pH tanahnya itu asam, ya. Nah, itu harus dicek dengan baik dengan alat ukur pH, ya. Sudah banyak di pasaran alat-alat ukur pH dan itu juga tidak relatif mahal, ya, itu murah sekali. Nah, sehingga itu bisa untuk indikasi bahwa pH di lahan Bapak Ibu itu dalam kondisi normal atau tidak. Nah, kalau tidak normal maka harus menggunakan Biobos Step 1 ini, ya, untuk menetralkan pH tanah. Kalau pH tanah itu netral, itu akan meningkatkan kapasitas tukar kation, ya. Nah, ini kapasitas tukar kation ini adalah itu sama dengan meningkatkan nafsu makan tanaman, ya. Jadi percepatan, ya, percepatan dalam penyerapan unsur hara itu lebih optimal, gitu ya.
Karena makin dia banyak menyerap unsur hara itu, sehingga mudah dia menyerap unsur hara itu, akan mudah juga tanaman itu menjadi subur, gitu ya, menjadi pertumbuhannya lebih optimal. Nah, kemudian menstimulasi pertumbuhan tanaman. Ya, nah ini tanaman itu akan diperbaiki pertumbuhannya, akan ditingkatkan pertumbuhannya. Nah, terus meningkatkan kemampuan tanah. Selain ketumbuhan, tapi juga meningkatkan kemampuan tanah dalam mempertahankan kandungan air dan unsur hara. Jadi unsur hara dan air itu tidak mudah larut, ya, dia akan diikat oleh si Biobos Step 1 ini. Jadi dia nggak kemana-mana, dia akan berada tetap di sekitar akar tersebut. Nah, sehingga penyerapan nutrisinya itu akan menjadi optimal. Nah, ini akan menstimulasi juga populasi mikroorganisme dalam tanah. Ya, satu hal dalam penggunaan Biobos itu, ya, kadang-kadang para pengguna atau aplikator itu tidak memahami bahwa berapa sih pH yang baik, tanah yang baik itu untuk pertumbuhan mikroorganisme. Ya, nah pH yang baik itu adalah di angka 6-7, ya, antara 6,5 sampai 7. Nah, itu adalah pH yang baik untuk semua jenis tanaman, ya, semua jenis tanah itu yang baik. Nah, kenapa? Karena apa? Karena populasi mikroorganisme itu akan tumbuh baik, akan berkembang biak dengan baik apabila kondisi pH tanahnya itu normal di angka 7. Ya. Nah, sehingga dengan baiknya perkembangan mikroorganisme, maka kinerja dari masing-masing mikroorganisme ini juga akan lebih baik. Gitu. Ya, jadi mungkin ada yang sudah pakai Biobos, nggak ada perubahan kalau ada ini. Nah, tapi tidak pernah ngecek bagaimana itu keasaman tanah itu di kondisi lingkungannya seperti apa, ya. Nah, jadi kenapa di sini Keling mempersiapkan Biobos Step 1 ini? Karena untuk meningkatkan, ya, kinerja dari mikroorganisme yang ada di dalam Biobos, ya. Karena ini sudah terbukti, ya. Nah, kenapa sekarang tanpa adanya pupuk organik, tanpa adanya pupuk hayati, hanya menggunakan kimia saja, pertumbuhan tanaman tidak optimal, tanah makin keras, ya, terus hewan-hewan yang di dalam tanah itu dia tidak bisa tumbuh dengan baik, ya. Karena apa? Karena mikroorganismenya ini tidak bisa tumbuh. Kenapa nggak bisa tumbuh? Karena dengan banyaknya bahan kimia tadi, sehingga tanah menjadi asam. Nah, kalau tanah asam, mau dikasih mikroorganisme seberapa banyak pun tidak akan bisa berkembang biak. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga, ya, buat rekan-rekan yang lain ini harus paham dulu gitu. Jadi bahwa tanah yang baik itu harus dalam kondisi pH yang normal, ya. Nah, kalau pH yang normal itu apapun kita bisa lakukan, ya, dengan pemberian pupuk hayati, dengan pemberian pupuk organik, ya, dan lainnya itu akan mudah diserap, ya. Sama dengan kalau kita tadi asam lambung kita naik nih, kita analogikan ke diri kita sendiri. Kalau asam lambung kita naik, mau dikasih makanan seberapa banyak pun tidak bisa kita makan. Walaupun makanan itu enak-enak juga tidak akan bisa. Karena apa? Kalaupun kita paksakan masuk, itu pasti akan mual. Itu kita akan muntah lagi, tidak bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, itu juga berlaku di tanah. Ya, kalau tanah asam, akar itu tidak akan bisa berkembang biak dengan baik dan tidak bisa menyerap makanan dengan baik. Jadi seberapa banyak pun pupuk yang kita berikan itu tidak akan diserap oleh tanah. Nah, itu yang harus dasar yang harus kita tahu dulu, bahwa kondisi-kondisi seperti itu yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi tidak optimal. Ya. Nah, kemudian apa? Meningkatkan dan mengoptimalkan asupan nutrisi dan air oleh tanaman. Karena tadi dia bisa menyimpan, ya, mempertahankan, nah, sehingga peningkatan atau pengoptimalan asupan nutrisi dan air itu akan lebih maksimal terhadap tanaman itu sendiri. Ya, berikutnya. Nah, ya, jadi perpaduan antara Biobos dan Biobos Step 1 ini itu adalah menyuburkan dan menyehatkan tanaman dan tanah lahan pertanian. Selain ramah lingkungan, juga meningkatkan hasil panen dan produktivitas tanaman.
ya, dengan penggunaan kedua pupuk ini adalah menjadi satu kesatuan yang utama atau satu kesatuan yang pokok yang harus kita lakukan. Nah, untuk meningkatkan kesuburan tanah, menguraikan tadi zat-zat kimia yang tidak dibutuhkan oleh tanaman maupun tanah, nah itu juga akan menyuburkan tanaman juga dan menyehatkan tanaman itu sendiri. Jadi itu Pak Angga dan rekan-rekan yang lain ya yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan ini menjadi masukan juga buat para petani ya, di mana petani akan menjadi panennya juga melimpah ya, kehidupannya makin sejahtera karena ada peningkatan hasil panen ya, terus biaya produksi juga bisa ditekan ya, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang lain bisa terpenuhi juga ya. Jadi inovasi teknologi organik modern ini sangat praktis ya dan manis hasilnya. Oke Pak Angga, terima kasih. Berikut yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi rekan-rekan atau mitra-mitra Keling yang lain dan rekan-rekan petani semua. Salam dari saya, Jos Gandos. Jos Gandos, terima kasih banyak Bapak Roni atas pemaparan materinya, sangat luar biasa, sangat jelas, dan pastinya ini akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya dalam memasarkan dan mengenalkan kembali produk K-Biobos Step 1 dan K-Biobos. Karena kalau kita lihat tadi, produk K-Biobos Step 1 dan Biobos ini ternyata memiliki keunggulan yang sangat banyak, sehingga untuk pemapar atau pemasarannya akan jauh lebih gampang sebenarnya Pak Roni ya. Pak Roni, halo? Ya Pak Angga. Ya, kita akan buka sesi tanya jawab ya Pak Roni ya sebelumnya. Ya, baik. Oke, ini ada pertanyaan dari kakak inisialnya ANH. Apakah sama penggunaan Biobos Step 1 di tanah persawahan yang banyak airnya dengan persawahan yang hanya mengandalkan air hujan? Itu Pak pertanyaannya. Ya, baik. Saya jawab langsung ya Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk Biobos Step 1 itu penggunaannya sama saja. Ya, jadi sama saja. Nah, itu dibutuhkan di awal ya, di awal saja. Nah, satu hal ya, bahwa tadi mungkin yang banyak airnya artinya memiliki sumber air atau irigasi ya Pak ya. Ya. Ya, sumber irigasi. Nah, itu kan sebenarnya pola pengairannya juga harus kita atur ya. Jangan sampai sawah ini seperti sungai ya, di mana itu mengalir secara terus-menerus, itu juga tidak baik ya. Kenapa? Karena banyak nanti nutrisi-nutrisi itu yang akan tercuci larut ya, sehingga efeknya itu bukan di lahan kita tapi di lahan tetangga kita nanti. Sayang ya Pak ya, kita sudah beli produknya, tetangga yang dapat. Ya, aplikasi ini yang harus kita perhatikan. Jadi pada saat pemberian Biobos Step 1 ini diharapkan lahan itu tidak terlalu tergenang. Ya, jadi lahan itu mecek-mecek saja lah kalau di sawah ya, artinya kering tapi tidak terendam gitu ya, tidak terendam oleh air. Nah disitulah pemberiannya. Itu hanya disemprotkan saja Pak. Ya, jadi disemprotkan ke lahan pertanian ya, 1:50 ya, dengan perbandingan seperti itu sama. Baik di lahan tak ada hujan, baik di lahan yang ada irigasi ya, itu aplikasinya sama seperti itu. Karena Biobos Step 1 ini hanya digunakan pada pengolahan tanah ya, hanya sekali saja dalam satu musim tanam, hanya satu kali saja waktu pengolahan tanah. Itu Pak Angga. Oke, jadi tadi sudah jelas ya KNH ya. Jadi sebenarnya untuk pengendalian air itu juga penting ya Pak Roni ya. Ya, betul. Dan dipastikan kalau bisa jangan terlalu banyak genangan airnya untuk Step 1, karena Step 1 ini kan untuk pengolahan lahan terlebih dahulu ya Pak Roni ya. Jadi pengolahan lahan biar lebih bagus lagi tanahnya, treatment lah tanahnya itu gunakan Step 1, untuk airnya jangan terlalu banyak tergenang atau terendam. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari kakak SS. Sekarang sedang menyerang tanaman padi di tempat saya virus jamur Pak Roni. Oh, tadi terserang jamur nih Pak Roni.
Apa cukup dilakukan penanganan memakai Keling Biobos atau masih harus menggunakan obat kimia atau pestisida nih Pak Roni? Kalau jamur itu biasanya pakai fungisida, Pak ya. Oke. Ya. Nah, sebenarnya di dalam Biobos ini sudah ada namanya trichoderma. Ya, itu yang untuk mengatasi jamur, ya. Tapi karena ini sifatnya dia mikroorganisme, dia makhluk hidup, ya. Nah, ini dia bekerja di dalam tanah, Pak. Nah, kalau misalkan itu jamur ada di dalam di permukaan tanaman, nah itu harus kita semprotkan dengan fungisida. Nah, tapi dalam penggunaan fungisida ini nggak usah khawatir, ya. Nah, itu harus setelah penggunaan fungisida itu kan kita ada penyemprotan namanya Biobos. Nah, fungsinya adalah untuk menguraikan racun-racun yang ada di dalam tanah tidak masuk ke dalam tanaman. Ya, nah itu akan diurai oleh bakteri-bakteri yang ada di dalam Biobos itu, sehingga aman walaupun menggunakan fungisida, tapi tidak akan mempengaruhi ke kualitas tanaman itu sendiri. Jadi dia hanya mengatasi ke jamurnya saja atau ke funginya saja, tapi tidak akan mempengaruhi ke tanamannya itu sendiri, sehingga ke tanah maupun ke tanaman itu akan aman, Pak. Karena apa? Tidak akan meresidu, ya, tidak akan merusak tanah maupun merusak tanaman itu sendiri, karena adanya Biobos yang pupuk hayati Biobos ini yang bisa menguraikan apa tadi fungisida tadi atau zat-zat kimia yang tidak dibutuhkan oleh tanaman. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya nih dari Bapak Hari. Numpang tanya, boleh nggak ya? Boleh ya Pak Roni ya? Pertanyaannya, jika tanaman sudah tumbuh subur dengan pH 6 ke atas nih Pak Roni, ya, apa boleh dikasih step 1 atau sudah tidak perlu lagi diberikan step 1-nya Pak Roni? Silakan. Iya, sebenarnya pemberian step 1 itu kalau di awal tanam itu memang harus, Pak, kalau menurut saya. Kenapa? Karena kondisi pH itu kan akan muncul itu apabila nanti ya selama dalam musim tanam itu akan terjadi hujan, ya. Nah, itu akan mempengaruhi pH tanah juga. Nah, dengan kita awalnya sudah kita antisipasi, ya, nah, sehingga ini bisa mengurangi kenaikan pH, ya, apabila nanti terjadi kenaikan pH sudah bisa diantisipasi. Karena kenaikan pH itu banyak faktornya, Pak. Selain dari penggunaan pupuk kimia, ya, selain juga penggunaan pupuk kandang, ya, juga ada penggunaan adanya hujan. Nah, hujan ini juga akan mengakibatkan lahan kita juga menjadi asam, gitu, Pak. Nah, sehingga ini harus kita antisipasi. Artinya lebih baik kita mencegah daripada nanti kita mengobati, gitu, Pak. Oke, lebih baik mencegah daripada mengobati ya Pak Roni ya. Nih, Pak Roni, kita akan berinteraksi langsung nih ke pertanyaan dari tadi saya menanyakan langsung dari chat komentar. Saya ingin mungkin ada yang ingin bertanya langsung dengan Pak Roni, boleh di on cam kameranya dengan suaranya di Oke, saya Pak Husein dari Ternate. Saya boleh Pak Husein Yusuf. Ya, Pak Husein Yusuf. Sebentar ya, saya akan pin terlebih dahulu biar Pak Husein Yusufnya terlihat. Sebentar, Pak Husein. Halo, selamat malam Pak Husein. Selamat malam juga Pak Angga. Pak Husein, kalau boleh tahu domisilinya di mana nih Pak Husein? Ternate. Wow, di Ternate. Kita terbang ke Ternate nih Pak Roni. Pertanyaannya silakan Pak Husein. Ya, assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam Pak. Ya, saya sudah mengaplikasikan Biobos ini sejak 2012 sampai sekarang. Memang hasilnya cukup baik. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini ada lagi semacam Biobos yang mereka klaim bisa diminum juga, jadi ini yang membuat kita kesulitan di lapangan sekarang ini. Jadi kita mau cari tahu keunggulan selain yang disebutkan tadi, ada keunggulan apa lagi begitu. Kan kita sudah jelaskan ke mereka itu. Dia bisa merubah natrium menjadi itu, kemudian dia bisa mengurai residu yang ada dalam tanah, kemudian itu dan lain-lain sebagainya. Tapi ada produk semacam itu juga yang keluar lagi gitu.
termasuk juga di perikanan, di perikanan darat. Tapi kalau untuk ternak sampai sekarang memang belum ada saingannya. Saya tahu. Jadi itu ya Pak Husein ya, pertanyaannya apa sih keunggulan lain mungkin yang keunggulan tersembunyi dihadapkan dengan mungkin tidak dimiliki oleh kompetitor-kompetitor yang lain gitu ya? Ya, buku organik bukan. Sudah jelas, tapi yang muncul secara tiba-tiba yang menyaingi kita di lapangan sekarang seperti itu. Jadi, siap. Itu punya kendala. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih kembali juga Pak Husein, pertanyaannya bagus banget. Silakan Pak Roni dijawab. Baik, semoga Pak Husein tetap sehat terus saya. Alhamdulillah. Ya, jadi begini Pak Husein, saya paham ya, memang banyak di pasaran itu produk-produk pupuk hayati ya. Karena juga kita tidak bisa memonopoli, karena itu adalah haknya dari masing-masing orang untuk membuat produk pupuk hayati ini, gitu ya. Nah, pasti dari setiap masing-masing produk itu ada keunggulan masing-masing, ya. Nah, Bapak bisa analogikan, ya, semua tukang nasi goreng itu bumbunya pasti sama, Mas. Ya. Nah, tapi kok Bapak kenapa cari nasi goreng di perempatan sana kayaknya lebih enak deh, gitu, ya kan? Nah, itu sebenarnya ada hal-hal yang memang membedakan hal itu, baik itu nanti dari cara mengolahnya, ya, dari bumbunya, dari apanya ada perbedaan. Nah, mengenai Biobos ini, Pak, memang ada perbedaan dari produk-produk yang lain, ya Pak ya. Nah, tadi saya sebutkan ada beberapa bakteri yang ada di situ, Pak, atau ada beberapa mikroorganisme yang kita sebutkan. Itu adalah mikroorganisme yang secara umum, Pak. Ya, itu adalah secara umum yang disampaikan. Ya, sama kalau saya bicara bikin nasi goreng itu ya secara umum yang saya sampaikan. Nggak mungkin bumbu rahasianya saya sebutkan. Kan seperti itu. Jadi secara umum apa ya? Saya pakai cabai, saya pakai bawang, saya pakai ini, ya itu sama. Gitu. Jadi kalau Bapak tanya ke tukang nasi goreng pun pasti jawabannya sama. Saya hanya pakai ini, pakai itu. Tapi semua itu kan ada komposisi yang berbeda, Pak. Ya, komposisi yang berbeda. Nah, kalau dari produk kita, dari Kering Biobos itu adalah kita sudah memenuhi standar dari Kementan. Nah, Bapak harus perhatikan adalah produk-produk yang lain itu sudah ada izin Kementannya belum? Satu, ya. Apakah dia sudah ada sertifikasi organik atau belum? Ya. Nah, itu kita sudah, Pak. Nah, ya. Nah, jadi ini sudah melakukan uji mutu atau uji efikasi atau belum, ya. Karena kalau belum melakukan uji mutu atau uji efikasi itu tidak akan keluar keputusan dari Kementan, Pak, untuk izin edar produk tersebut. Ya. Nah, ini hal yang utama yang harus Bapak sampaikan. Nah, karena Kering Biobos ini adalah semua perizinan sudah komplit, ya, bahkan ada sertifikasi organik juga, ya. Nah ini yang tidak semua produk itu ada sertifikasi organik. Karena apa? Ini harus disurvei, Pak. Produksinya disurvei, produknya juga diambil sampel secara asal, dan itu memastikan bahwa tidak ada kandungan bahan kimia yang ada di dalamnya. Ya, nah mengenai populasi bakterinya itu kita berbeda, Pak. Ya, kalau yang lain mungkin kalau Bapak lihat di kemasan itu hanya 5, ya 5 bakteri saja yang kita tampilkan di situ. Nah, sebetulnya itu lebih dari itu, Pak. Ya, cuman tidak bisa kita sebutkan satu persatu, ya, karena itu adalah rahasia dari produsen, ya. Nah, nanti kalau mau melihat perbedaannya apa, itu bisa diuji di lapangan, ya. Kita bisa lihat dari efektivitasnya. Mana yang lebih baik dari semua produk pupuk hayati itu, ya. Jadi tidak bisa kita apple to apple atau kita lihat bandingkan langsung jumlah bakterinya, kita bandingkan nama bakterinya, itu nggak bisa seperti itu, ya. Jadi bakteri ini efektif tidak di lahan, itu yang terpenting, ya. Jadi kalau ada nama bakterinya sama nama bakterinya, tapi bakterinya itu tidak efektif di lahan, juga tidak maksimal juga, ya, tumbuhannya. Karena dari Kementan itu, dari uji mutu itu ada standarisasi, Pak. Ya, itu harus di atas 10⁻⁷ populasi bakterinya. Baru bisa diterima oleh Kementan. Kalau di bawah itu tidak bisa diterima oleh Kementan. Nah, itulah. Jadi itu adalah jumlah populasi dari satu jenis, Pak. Dari satu jenis bakteri.
Nah, kita ini ada ribuan bakteri, Pak. Tidak hanya 5 sebetulnya, gitu. Yang 5 itu adalah yang tercantum, karena nggak mungkin semua bakteri kita sebutkan di dalam kemasan. Nanti nggak cukup buat cara aplikasi, buat dosis, buat yang lain, itu nggak akan cukup. Ya, kalau kita semua kita sebutkan di situ. Nah, juga ya tidak baiklah etikanya, masuk dapur kita harus buka semua, kan seperti itu, Pak. Jadi memang ada hal-hal yang tetap kita keluarkan, tapi secara umum, tapi ada yang kita rahasiakan, itu adalah yang khususnya, Pak. Jadi begitu yang mungkin bisa saya sampaikan, Pak Angga dan Pak Husein. Mudah-mudahan ini jadi masukan buat Bapak juga di lapangan. Jadi bisa apabila ketemu produk-produk yang lain, Bapak bisa sampaikan ya bahwa kita sudah memiliki semua, ya, baik itu sertifikasi, boleh ini Pak Angga? Sertifikasi organik. Ya Pak Angga, mau sebentar saja dikit aja. Iya Pak Husein. Iya Pak Husein gimana? Begini, artinya kalau yang Bapak jelaskan tadi juga saya sudah tahu semua karena saya sudah 3 kali ke pabriknya itu Pak. Yang saya maksudnya kan secara ini saja, secara teknis yang ada di lapangan gitu. Kita punya keunggulan apa, mereka itu seperti apa. Gitu aja. Nggak usah ke, kalau bakteri-bakteri pasti petani nggak tahu semua itu. Kita saja yang tahu itu. Iya. Jadi Pak Husein sudah jelaskan tadi ya sama Pak Roni juga bahwasannya kalau produk kalau BK Biobos kita ini mendapatkan sertifikat organik dan itu sangat susah untuk mendapatkannya yang tidak dimiliki oleh merek yang lainnya ya Pak Roni ya. Ya betul. Oke, dan itu juga bisa jadi nilai jual kita sebenarnya Pak Roni, Pak Husein. Jadi seperti itu. Oke, Pak Husein, terima kasih banyak atas partisipasinya. Gimana Pak? Ya, terima kasih Pak Husein. Sama-sama. Sama-sama Pak Roni. Iya, sama-sama sukses. Kopi darat di Jakarta nanti. Baik, terima kasih. Oke, Pak Roni. Terima kasih, tadi sudah kita jawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup chat, walaupun ada beberapa yang belum sempat kita jawab, cuman waktu ya, takutnya kemalaman yang ada di daerah timur sana. Nah, kita akan nanti masuk bisa lewat WA, Pak. Betul. Terima kasih atas pemaparannya Pak Roni sekali lagi. Baik, sama-sama. Sukses untuk Pak Roni, sampai ketemu lagi untuk acara-acara selanjutnya. Terima kasih. Oke, berikutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu testimonial. Mungkin teman-teman yang di luar sana ada yang menanyakan, ada nggak ya yang sudah berhasil membuktikan produk Biobos ini dengan produk-produk yang lainnya, atau sebentar saya melihat terlebih dahulu. Kita akan menghadirkan seorang narasumber yang kedua, yaitu Bapak Gunawan yang sudah membuktikan kehebatan langsung nih dari produk Biobos dan Biobos Step 1. Tapi sebelum saya memanggilkan Bapak Gunawan, saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu video singkat yang Bapak Ibu bisa saksikan bersama. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi petani Indonesia. Perkenalkan, nama saya Bapak Gunawan dari Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Kami ingin sedikit berbagi informasi dan pengalaman. Kami petani jagung. Dahulu permasalahan jagung kami ini adalah pertumbuhannya sangat jelek sekali, bahkan terserang jamur dan putih. Gulmanya juga banyak, pertumbuhannya kurang bagus karena terhalang sinar mataharinya dengan pohon-pohon yang tinggi di sebelah sawah saya ini. Tapi setelah saya memakai Biobos Step 1 dan Biobos, nah ini pertumbuhannya sangat beda sekali ini tingginya ini. Ini baru umur 2 bulan 3 hari, sangat subur, daunnya juga hijau, kuningnya tidak ada, putihnya tidak ada, bahkan gulmanya ini sangat berkurang sekali rumput-rumputnya ini. Dan ini belum saya pupuk kimia sama sekali. Belum saya pupuk kimia sama sekali nih Bapak-bapak ya. Nah, coba kita lihat nih. Sawah yang sebelah ini jagungnya sejenis, bahkan tanamnya lebih dulu. Ya, 2 minggu. Tetapi tingginya ini masih agak sama dengan saya. Ya, sama-sama terhalang dengan pohon yang sebelah. Nah, ini gulmanya. Nih, lihat nih.
rumput-rumputnya. Nah ini kan, ini yang tidak memakai biobos. Karena itu dengan memakai biobos ternyata permasalahan jagung saya yang sebelumnya teratasi, dan alhamdulillah kami sarankan kepada semua petani Indonesia, jangan diragukan lagi kualitasnya biobos. Biobos memang jos. Biobos memang jos gandos. Wah, langsung saja ya kita akan panggilkan narasumber yang kedua yang ingin penasaran nih bagaimana rahasia Bapak Gunawan untuk mendapatkan tanaman yang luar biasa. Langsung saja. Halo Pak Gunawan, selamat malam. Selamat malam Pak Angga. Pak Gunawan, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik Pak Angga, sehat. Pak Gunawan sehat ya? Alhamdulillah sehat, fit pokoknya. Alhamdulillah, terlihat dari sini dari layar kita. Wah, ternyata Pak Gunawan, wah, makin hari makin seger. Pak Gunawan, boleh dong diceritakan kepada kita semua nih yang hadir pada malam hari ini atas testimonialnya Pak Gunawan yang sudah menggunakan K-Biobos Stephen dan K-Biobos. Silakan Pak Gunawan. Ya. Nah, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sobat tani seluruh Indonesia semuanya, salam kenal dari saya Bapak Gunawan dari Blitar ya. Sedikit kami akan berbagi, sebenarnya mau berbagi banyak sih, tapi kelihatannya saya yakin di luar sana teman-teman petani tanamannya juga sangat bagus-bagus itu ya berkat biobos ya. Tetapi di sini ada sesuatu hal yang sangat mengejutkan sekali Pak Angga ya. Saya memakai biobos itu secara intens setiap penanaman setiap menanam itu ya sekitar 6 tahun sebelumnya gitu ya. Jadi sebelumnya itu sudah pakai biobos tapi kurang bisa intens gitu, dan alhamdulillahnya maaf ini masih hanya hilang. Bentar. Ya, jadi dari permasalahan pertanian itu saya rasa sama. Di antara petani-petani semuanya itu sangat merasakan dampak dari kerusakan tanah dari kimia itu sudah sangat jelas, bukan hal yang lain lagi yang merusak. Sebab sejak dulu waktu saya masih kecil itu sudah kenal dengan yang namanya pupuk urea, terus ZA dan sebagainya. Lalu siapa lagi yang merusak tanah gitu? Ayo, Kak. Biasanya banyak beberapa alibi atau dan sebagainya, tapi ternyata setelah saya memakai biobos Pak Angga, alhamdulillah semua permasalahan itu bisa teratasi, dan dengan menggunakan biobos mengurangi pupuk kimianya 50%, itu alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa sekali Pak Angga. Luar biasa, terbukti nyata ya kehebatan dari K-Biobos Step 1 dan K-Biobos ini ya Pak Gunawan ya. Iya, Kalau boleh tahu tadi menanam jenis tanaman jagung ya Pak ya? Iya, kebetulan yang bisa kami tampilkan itu pas baru-baru ini adalah tanaman jagung. Nah, sebelumnya semua tanaman sudah kami nanam pada luar biasa. Kalau gitu tinggal tunggu nih kiriman jagungnya kalau sudah panen. Loh, salah ya? Siap. Bercanda. Oke, Pak Gunawan, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya yang sudah menginformasikan kepada teman-teman semua dan sudah meyakinkan pastinya kepada teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini bahwa penggunaan K-Biobos Step 1 dan K-Biobos ini itu sudah terbukti dan sudah ada buktinya lah, seperti salah satunya, mungkin banyak di luar sana nggak bisa kita hadirkan, salah satunya itu Bapak Gunawan sudah membuktikan kehebatannya, dan mudah-mudahan ini yang akan menjadi inspirasi ya Pak ya. Iya. Pastinya untuk teman-teman semua yang hadir di sini, sampaikan juga kepada konsumen yang ada di sekitarnya, petani apapun itu, karena produk kita ini cocok untuk semua jenis tanaman. Kita sudah ada buktinya dan produknya berkualitas juga.
Sekali lagi terima kasih banyak Pak Gunawan atas waktunya. Jangan putus-putus. Oh, putus-putus. Oke, Pak Gunawan jangan beranjak dulu karena kita ada sesi yang terakhir nih. Sesi terakhir ini adalah kita akan diberikan rahasia bagaimana. Tadi kan kita sudah tahu nih produknya bagus. Kemudian kita sudah ada bukti nyata bahwa penggunaan BioBoss dan BioBoss Step 1 ini sangat luar biasa. Kurang lengkap rasanya kalau kita tidak mengulik bagaimana sih cara menjual produk K-BioBoss Step 1 dan K-BioBoss. Saya akan menghadirkan narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Muhammad Khairul. Beliau ini sudah berhasil menjual ratusan ribu botol lah, atau ratusan dus K-BioBoss. Selamat malam Pak Irul. Selamat malam Pak Angga. Selamat malam. Sebentar saya akan pin terlebih dahulu Pak Irulnya. Pak Irul gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kemarin dari mana Pak? Bojonegoro. Bojonegoro ya, dari Bojonegoro, dan malam hari ini beliau sangat rendah hati dan sangat luar biasa hadir di Zoom kita untuk menyampaikan rahasia. Ini sebenarnya kita todong gimana nih Pak agar teman-teman yang ada di rumah bisa juga nih menjual produk BioBoss Step 1 dan BioBoss. Tapi sebelumnya tunggu dulu Pak Oirul, saya akan mute terlebih dahulu peserta biar semuanya tenang. Nanti Pak Oirul boleh di unmute kembali ya. Oke, silakan di unmute Pak Oirul. Monggo, silakan waktu dan tempat. Saya persilakan buat Bapak Oirul. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya, teman-teman mitra juga di seluruh Indonesia, dan saya ucapkan terima kasih juga ya kepada Pak Angga yang sudah memberikan fasilitas yang luar biasa kepada kita semuanya, bisa belajar bareng dengan Pak Roni ya, salah satu pakar dari BioBoss yang sudah menyampaikan yang luar biasa dahsyat tentang apa itu pentingnya mikroorganisme BioBoss dan tentang juga penggunaan pupuk kimia yang terlalu berlebihan, apa dampaknya seperti apa, dan alhamdulillah tadi kita sudah banyak belajar pada beliau. Dan tadi sudah juga belajar kepada Bapak Gunawan ya dari Blitar ya, kita sering bertemu dan alhamdulillah beliau merasakan manfaat yang lebih dari aja buat teman-teman ya, karena kan banyak pertanyaan, Mas gimana sih Mas cara menjual yang kok bisa jualan banyak dan sebagainya. Sebenarnya prinsip dasarnya adalah ketika saya mencoba menjual waktu itu awal-awalnya memang nggak ada yang percaya. Jadi pertama nggak ada percaya karena namanya juga sejenis kayak organik kalau orang-orang petani selalu bilang, tapi saya selalu berusaha dan berupaya untuk mengedukasi para petani di seluruh Indonesia, apalagi yang petani yang saya temui ya, khususnya waktu itu saya sama Pak Arif terus melakukan edukasi, dan intinya adalah kalau kita mau niat jualan banyak, insya Allah itu jalannya cuma satu. Yang penting kita niatkan mengedukasi petani supaya mereka bisa, supaya mereka itu bisa bisa untuk menerima apa yang kita sampaikan. Karena apa? Karena kalau tidak kita kasih tahu nih tentang pentingnya mikroorganisme bakteri itu ya, nanti kalau tetap menggunakan pupuk kimia, nanti lama-kelamaan anak cucunya itu tidak akan pernah bisa bertani seperti itu. Karena apa? Tanah yang bisa rusak. Nah, dan yang kita lakukan waktu itu adalah kami terus ya, jadi kita menggunakan sistem pola adalah ketika kita ketemu sama petani, kita sharing-sharing dengan petani, masalahnya apa, kita akan kita tampung dan sebagainya. Waktu itu terus lama-kelamaan kita akhirnya buat istilahnya, kita membuat sesuatu yang gimana sih petani supaya merespon apa yang kita sampaikan. Ternyata salah satunya adalah berawal dari masalah-masalahnya. Nah, ketika teman-teman di sini sudah tahu permasalahannya petani itu apa, nanti ketika teman-teman di sini cerita tentang BioBoss dan Step 1, insya Allah banyak yang tertarik. Karena apa? Karena di daerah saya pribadi, di daerah Banyuwangi sama Jember ini, kita pupuk kimia yang subsidi itu sudah dikurangi banyak sekali. Jadi mereka sudah kayak istilahnya petani menjerit tentang pengurangan pupuk kimia yang luar biasa. Nah, itu seperti itu. Nah,
pertama kita bisa menggunakan cara apa? Kita bisa berbagi pada mereka ya. Kita bisa berbagi, kita bisa mengedukasi mereka pentingnya bakteri dan niatkan berbagi. Nanti kalau niatkan berbagi, insya Allah apa yang kita sampaikan karena dari hati, insya Allah mereka juga nangkep. Juga alhamdulillah yang terjadi apa? Mereka bisa menerima. Karena sifat dasar manusia itu adalah beli seperti itu. Jadi mereka itu tidak suka dijuali, tapi mereka suka beli. Dan ketika kita waktu pas presentasi dan sebagainya, kita jangan membahas soal produk dulu. Kita produk taruh ke belakang, kita bahas masalah mereka apa, kita sharing-sharing dengan mereka. Lalu setelah kita semua selesaikan masalah mereka, pasti mereka akan tanya soal solusi. Nah, kita bisa sharing ke solusi seperti itu. Nah, itu yang paling utama. Jadi untuk teman-teman di sini jangan pernah berhenti melakukan, ya istilahnya tetap aja terus meskipun nanti ditolak dan sebagainya, mungkin ada satu orang yang beli, dua orang yang beli, tapi nanti ketika teman-teman ini konsisten ya, teman-teman nanti konsisten pasti akan berhasil seperti itu. Terus yang langkah yang kedua adalah ketika kita sudah ada orang yang beli ya, kan biasanya petani kan minta sampel, minta demplot dan sebagainya. Untuk mensiasati supaya tidak minta sampel sama demplot, teman-teman di sini ketika sudah pakai BP sama Step One, usahakan petaninya atau teman-teman di sini langsung buat video. Buat video bisa dikirim ke Pak Angga, nanti bisa diedit sama Pak Angga, kalau nggak bisa diupload ke YouTube. Kenapa? Karena bisa membuat testimoni real. Jadi mungkin kalau bisa namanya siapa, alamatnya di mana, seperti itu, nanti tanamannya apa, sudah berapa tahun bertani. Nah, dari situ nanti perbedaannya apa menggunakan BP sama yang tidak. Nah, setelah itu sudah tahu ya, nanti kita akan tahu, kita akan lebih gampang untuk menjual. Jadi yang pertama tadi kita tetap berusaha mengedukasi petani. Jadi tetap lakukan ketika ketemu sama petani, kita edukasi. Niat kita edukasi itu yang pertama. Yang kedua tadi membuat testimoni sebanyak-banyaknya. Terus karena produk yang bagus itu kalah dengan produk yang viral. Nah, apalagi bebas ini bagus nih. Bebas sama Step One ini sudah teruji, alhamdulillah banyak sekali petani-petani kita semua yang merasakan manfaatnya. Berarti ini bagus, cuma tinggal viralnya saja. Jadi teman-teman di sini nanti bisa saling kita bisa kerjasama bareng-bareng, kita bisa memviralkan bareng-bareng ya, lewat promosi, lewat bercerita dan sebagainya. Nanti yang penting viral, gitu. Setelah nanti viral, teman-teman di sini sambil belajar juga pelan-pelan. Jadi jangan, Mas, tapi kan saya tidak menguasai ilmu biopos, ilmu pertanian. Sebenarnya nggak harus ya, karena saya dulu juga bukan orang ahli pertanian, tapi lama-lama karena kita sering ngobrol sama petani, akhirnya apa? Kita bisa jadi istilahnya kita bisalah ngulik itu. Jadi yang penting teman-teman di sini nanti ketika ketemu sama petani yang bagus, petani yang biasa, kenapa perlakuannya sama, di follow up lagi, apa kelebihannya, mungkin ada kekurangannya dan sebagainya seperti itu. Dan pokoknya intinya yang pertama adalah tetap berusaha ya, tetap melakukan terus jangan pernah berhenti ya, terus edukasi terus itu yang pertama. Yang kedua nanti buat testimoni sebanyak-banyaknya, buat video sebanyak-banyaknya, nanti bisa diupload di YouTube atau di manapun teman-teman berada. Terus yang ketiga tadi ya itu. Nah, terus untuk itu supaya viral kita harus bersama bareng-bareng seperti itu. Nah, biar kenapa kok kita bisa sama tim? Habis itu nanti yang keempat apa? Perbanyak jumlah tim, berbanyak penggunaan yang memakai itu. Nanti ketika jumlah timnya banyak, mereka bisa gampang itu. Ketika saya kemarin di negara itu, ternyata teman-teman di sini kan mayoritas kan hampir kita di daerah. Nah, karena di daerah ini juga mayoritas teman-teman kan ada yang tetangganya petani dan sebagainya ya. Jadi kayaknya eman-eman itu loh, kayak kita kasih tahu tentang pentingnya bakteri, sama kita kasih tahu tentang biopos sama manfaatnya Step One. Mereka tidak akan merasakan panen kayak dulu lagi, kayak yang disampaikan tadi sama Pak Roni ya. Ketika Pak Roni menyampaikan padi zaman dulu itu bisa 10 ton, tapi sekarang coba 5 ton, 4 ton, 6 ton seperti itu. Jadi penggunaan pupuk itu semakin lama semakin menurun, tapi hasilnya bisa meningkat. Nah, ketika kita kasih tahu seperti itu petani, itu alhamdulillah banyak yang yang merespon sangat baik seperti itu. Itu yang paling utama. Jadi ketika kita nanti perbanyak jumlah tim, kita tetap melakukan edukasi, insya Allah Dan ini ya kalau katanya Pak Arif Rahman Saputro, pelatih saya begini. Ketika semua orang, jadi ketika beberapa teman-teman di sini di luar sana ya, ketika teman-teman di luar sana itu bingung mencari pekerjaan, mencari penghasilan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di tim kami pribadi, karena kami sudah bisa menguasai tentang ilmu biopos ya, kita ketika ada home meeting atau apa, kita kayak mencari uang 300, 400, bahkan 1 juta per hari itu pun itu sangat mudah sekali. Kenapa? Karena kita sudah kita sudah tahu nih tembak-tembakannya petani supaya nanti bisa beli, bisa
beli banyak dan sebagainya seperti itu. Intinya yang penting begini, kita ini punya emas ya seperti itu. Biobus ini adalah sesuatu yang emas. Nah, tinggal emas ini mau kita apakan, mau kita diamkan atau mau kita kembangkan seperti itu. Nah, kalau kita kembangkan seperti apa maksudnya? Kalau kita diamkan berarti apa? Berarti kita punya produk bagus. Kita sudah bergabung di Keling ini ya. Kita punya produk bagus, Stepward sama Biobus yang luar biasa manfaatnya. Tapi kita diamkan saja nih. Kita diamkan saja, nggak ngapa-ngapain. Tapi kita yakin kalau itu bagus. Tapi karena kita tidak menguasai, kita malu-malu untuk bercerita. Padahal itu sangat salah sekali. Kenapa? Karena jenengan Anda nanti ya tinggal cerita saja, kasih tahu testimoni videonya, nanti mereka pakai, pasti hasilnya insya Allah banyak bagus, 95% bagus. Yang 5% itu kan itu ada sebab dan akibatnya seperti itu. Dan intinya adalah yang pertama tadi, ya pokoknya intinya kita ini sudah punya sesuatu. Allah sudah menitipkan rezeki yang luar biasa pada kita setelah lewat Biobus ya, salah lantaran Biobus ini. Karena Indonesia adalah pertaniannya luar biasa ya. Karena Indonesia ini pertaniannya luar biasa dan banyak sekali beberapa petani di luar sana itu mengalami gagal panen, mengalami siklus sekarang ini pupuk kimia yang langka dan sulit. Nah, ini saatnya ini mengedukasi mereka tentang pentingnya bakteri dan memakai Biobus. Kalau teman-teman di sini sudah yakin, sudah intinya nggak perlu banyak ngomong, yang penting tanya aja keluarnya apa, kasih solusi bagi mereka, sampaikan ini solusinya Biobus seperti itu. Mungkin itu Pak Angga. Iya, jadi banyak sekali ya tadi sudah diutarakan oleh Bapak Irul. Jadi kita sudah mendapatkan rahasia-rahasia kok bisa ya Pak Irul ini menjual produk Biobos Step 1 dan Biobos beratus-ratus dus. Ternyata Pak Irul sudah membagikan semuanya. Yang pertama, Pak Irul tadi menginformasikan bahwa kita harus mengedukasi bahwa saat ini banyak sekali masalah-masalah yang ada di lapangan, termasuk kita juga harus mendengarkan masalah-masalah bagi petani dan juga kita mampu atau bisa memberikan solusinya, Pak Irul ya. Ya, betul. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus, jika petaninya sudah mulai minat dan mencoba, jangan lupa untuk mendokumentasi. Ini sebagai tools atau alat bantu kita untuk membuka pasar yang berikutnya. Karena pasar yang ini sudah oke, petani ini sudah oke, kita masih ada kok pasar-pasar. Kenapa? Karena petani di seluruh Indonesia ini atau pengguna Biobos Step 1 dan Biobos bukan hanya dari pertanian aja, mungkin dari peternakan ini sangat luas sekali. Artinya produk ini pasarnya sangat luas. Jadi harus banyak-banyak dokumentasi, bikin video, itu sebagai tools atau alat bantu kita untuk mempromosikan dan juga niatkan kita adalah ingin membantu. Betul ya Pak Irul ya? Dan betul, yang paling penting adalah tadi Pak Irul menarik banget nih pernyataan dari Pak Irul, yaitu selain konsistensi adalah Biobos Step 1 dan Biobos ini ibaratkan adalah emas, mau didiamkan saja atau dikembangkan. Betul ya Pak Roni ya? Artinya betul. Dengan kita menjual produk Biobos Step 1 dan Biobos ini, kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Jangan dilihat dari harganya, tetapi lihat wah pasarnya, kok produknya sangat luas atau sangat bagus. Kemudian semua orang pasti membutuhkan biaya yang rendah, hasil panen yang meningkat. Ya udah langsung Biobos Step 1 dan Biobos lah solusinya. Terima kasih banyak Pak Irul atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga ya untuk teman-teman semuanya yang ada di Zoom kali ini. Sebelumnya jangan undur diri dulu Pak Irul, karena kita akan ada sesi foto bersama untuk kita kenang-kenangan nih. Boleh kameranya di on cam terlebih dahulu biar semuanya terlihat. Sebentar ya, boleh saya kasih waktu sebentar. Ya, ini berhubung ada banyak sekali layer yang menonton atau menyaksikan, saya akan satu persatu untuk setiap layar yang tunggu sebentar ya, paling 5 kali jepretan, tunggu sebentar. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Ini yang pertama kita ada 4 kali, 3 kali lagi. Boleh yang belum nyala kameranya dinyalakan terlebih dahulu. 1, 2,
3, 4. Yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, yang terakhir, boleh kasih senyum yang manisnya, kameranya di-on-kan. 1, 2, 3. Nah, ada bonus tambahan lagi nih untuk teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Ini spesial nggak kita announce di awal acara. Karena apa? Karena kita baru saja mendapatkan informasi nih. Tadi sudah ada informasi produknya, sudah ada testimonialnya dari Pak Gunawan, dan tidak kalah penting adalah ilmu untuk menjual produk. Cara yang mudah menjual produk BioBoss Step 1 dan BioBoss ini dari Bapak Irul ya. Kita kan ada promo paket BioBoss yaitu yang 5 free 1 dan BioBoss Step 1 yang 6 free 1. Nah, saya akan membuka challenge nih untuk teman-teman yang hadir di sini. Mulai besok sampai 2 minggu ke depan, siapa yang berhasil menjual minimal 1 paket, nih minimal 1 paket nih, salah satu paket misalkan mau yang step 1 boleh, mau yang BioBoss juga boleh, itu TTP-nya kalau sudah beli TTP-nya atau lewat online itu di screenshot, kirimkan ke Japri ke saya. Maka selain mendapatkan hadiah dari free produknya, akan mendapatkan hadiah tambahan lagi dari, bukan saya ya, dari PT Kelly Indonesia. Jadi buat teman-teman yang hadir di malam hari ini, informasikan juga nih buat downline-downline-nya. Jadi berlaku pada mulai malam hari ini sampai 2 minggu ke depan. Setiap pembelanjaan yang 5 free 1 atau 6 free 1, TTP-nya ini screenshot bukti pembelanjaannya ke nomor WhatsApp saya, maka ada hadiah tambahan spesial. Apa itu saya nggak mau informasikan. Bapak Ibu akan sangat suka dan sangat nggak sia-sia ya menjual produk BioBoss Step 1 dan BioBoss, apalagi ilmunya sudah dapat, kontennya sudah dapat dari Pak Gunawan, dan tips caranya juga udah dapat dari Pak Irul. Jadi ditunggu ya buat teman-teman semuanya. Sebelum saya mengakhiri Zoom kita malam hari ini, ada satu sedikit lagi nih yang saya akan share ke teman-teman semuanya yang sudah saya buat oleh Bapak Roni. Sebentar. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Tani semuanya, wah luar biasa sekali ya, spesial banget nih. Ada Bapak Roni, spesial banget di momen kali ini saya ingin bertanya. Nah pertanyaannya ini adalah pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh teman-teman semuanya yang ada di rumah. Pak Roni, Yap. Saya izin bertanya boleh ya? Boleh. Oke. Pak Roni, di depan kita ini kan ada produk BioBoss dan BioBoss Step 1. Ya. Mungkin boleh Pak Roni minta tolong jelaskan mengapa sih kita sangat disarankan sekali untuk menggunakan BioBoss Step 1 ini terlebih dahulu sebelum kita menggunakan BioBoss-nya. Boleh, monggo diperjelaskan di depan kamera mungkin biar teman-teman yang di rumah menyimak semuanya. Baik teman-teman Sobat Tani semuanya, salam bahagia juga dari saya. Nah tadi pertanyaan Pak Angga ya. Ya, dia bertanya kenapa harus step 1 dulu yang kita gunakan ya. Awalnya begini, ibarat kita ini manusia ya, dia mengalami asam lambung. Nah, sebelum kita makan makanan yang enak ya, nah itu kita harus netralkan dulu lambung kita. Itu Pak Angga. Jadi kita harus netralkan dulu tingkat keasaman itu. Nah, baru kita bisa makan makanan apapun bisa masuk. Tapi kalau asam lambung kita lagi tinggi, kita mau dikasih makanan seenak apapun itu nggak bisa. Tanaman juga punya prinsip yang sama.
Apabila pH tanah ya di dalam tanah itu tinggi atau dalam kondisi asam ya contohnya, nah itu dia tidak akan bisa menyerap nutrisi ya. Nah, mau seberapa banyak pun pupuk kita kasih itu tidak bisa diserap oleh tanaman ya. Jadi intinya itu harus kita netralkan dulu keasaman tanahnya, baru tanaman melalui akar bisa menyerap secara maksimal ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita ini kan menggunakan biobos. Biobos itu dasarnya adalah pupuk hayati, di mana isinya adalah mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini pun dia bisa berkembang biak dengan baik apabila pH di lingkungannya itu juga netral. Oh, oke. Ya. Nah, kalau pH-nya asam, ya, dia tidak akan bisa berkembang biak secara maksimal. Nah, sehingga nanti ya orang ada mungkin pernah dengar udah pakai pupuk hayati, udah pakai biobos, tapi kok perkembangannya belum kelihatan optimal. Nah, itu disebabkan oleh kondisi tanahnya memang yang masih asam. Nah, sehingga untuk mengoptimalkan penggunaan biobos ya di kemudian hari, di musim berikutnya ya atau di pemupukan berikutnya. Nah, itu kita diawali dengan penggunaan biobos step 1 dulu. Ya, kenapa diberikan nama step 1? Maksudnya agar bisa digunakan di tahap awal sebelum menggunakan biobos ya, karena dasarnya tadi mikroorganisme, supaya lahannya di sini dalam lingkungannya netral, otomatis perkembangbiakan mikroorganismenya itu akan menjadi optimal. Nah, jadi itu ya buat sobat tani yang ada di rumah sudah sangat jelas kenapa sangat disarankan atau bisa mendapat jawaban langsung nih dari Bapak Roni. Banyak loh Pak Roni yang bertanya, Mas Angga saya pilih biobos step 1 atau biobos ya untuk tanaman. Sebagusnya pilih yang atau gunakan dua-duanya dan lakukan aplikasikan terlebih dahulu biobos step 1. Karena untuk apa? Untuk memperbaiki namanya pH tanah. Pada saat pH tanah ini dalam keadaan yang asam, pupuk apapun itu tidak akan maksimal. Nah, agar penggunaan biobosnya lebih maksimal, ini sangat disarankan untuk menggunakan step 1 terlebih dahulu. Dan juga untuk mengoptimalkan kerja biobos ya Pak ya, untuk biar perkembangan dari bakteri atau mikroorganisme baik yang ada dalam biobos ini kan sedang dalam keadaan tidur gitu kan ya, biar perkembangannya maksimal, pH tanahnya harus dinetralkan dengan biobos step 1. Itu dia ya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa. Iya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Roni. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Gunawan dan Bapak Muhammad Hoirul. Serta saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik, Pak Angga, sama-sama. Jika ada salah-salah kata, saya mewakili seluruh narasumber. Mohon maaf ya. Jangan lupa manfaatkan promo paket Sobat Taninya, akan mendapatkan 3 kupon sekaligus. Dan juga jangan lupa challenge kita, siapa yang berhasil untuk mendapatkan hadiah spesial dari saya, dari PT Kelly Indonesia, dengan mengirimkan bukti pembelanjaan paket yang 6 free 1 atau yang 5 free 1 akan mendapatkan hadiah tambahan. Oke. Sampai tanggal berapa, Pak? Ini gimana, Pak Angga? Apa? Sampai tanggal berapa? Kebetulan saya di sini nggak ada kalender. Terhitung 2 minggu dari tanggal hari ini. Kalau hari ini tanggal 23, berarti sampai tanggal berapa ya? Tambah 14 hari. Iya, tambah 14 hari. Oke, saya putuskan sampai tanggal 15 deh, sampai tanggal 15 September. Itu lebih ya dari 2 minggu ya? Lebih, Pak. Lebih. Adik, sebentar. Saya harus cari contekan dulu nih berarti ya. Saya buka kalender terlebih dahulu. Oke, 1, 2. Oke, sampai tanggal 7. Sampai tanggal 7 September. Jadi mulai besok Bapak Ibu bisa promosikan sebanyak-banyaknya produk Biobos Step 1 dan Step 1 Biobos. Kemudian jika ada pembelanjaan dari konsumennya, langsung belanja bisa melalui e-commerce kita, Kimet atau Kmart online atau Stokis. Nah, TTP-nya itu difoto, dikirim ke WA saya 08577 5244 284.
saya akan data, hadiah akan langsung saya kirimkan. Oke, mantap. Boleh dong angkat jempolnya. Saya ingin melihat buat semangatnya Bapak Ibu semuanya. Oke, sekali lagi, ya bisa online maupun offline. Jadi untuk challenge-nya bisa online maupun offline. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk pada seluruh narasumber yang sudah menyiapkan waktunya ya pada malam hari ini. Jika ada salah-salah kata, saya mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.